besar bagi kami Tuhan. Di tengah situasi kondisi COVID yang semakin merajalela, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Baik yang kami saat ini ada di dalam ruangan ini, maupun seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kami percaya Engkau menyertai kami pribadi lepas pribadi. Dan anugerah Tuhan cukup bagi kami. Anugerah Tuhan tidak berkurang sedikit pun bagi kami. Bahkan jika ada di antara saudara kami yang hari-hari ini sedang sakit, bahkan ada yang terkonfirmasi COVID-19, kami tetap berkata bahwa anugerah Tuhan cukup bagi kami. Karena Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dan kami percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktu dinyatakan bagi setiap kami. Sebab itu Tuhan, pagi ini kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu dapat memerdekakan kami. Firman-Mu dapat, ya Tuhan, mengusir segala ketakutan, kecemasan yang menguasai hati kami. Dan biarlah lewat firman-Mu damai sejahtera Tuhan tinggal dalam hidup kami, sehingga kami tidak stres, kami tetap tenang, dan kami tetap mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami minta Roh Kudus Engkau menyertai setiap kami, baik yang ada di ruangan ini maupun setiap anak-anak Tuhan yang mendengar lewat video Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan menjamah kami, sehingga kami semua tanpa terkecuali yang membuka hati untuk firman-Mu dikuatkan, diteguhkan, dan diberkati oleh Tuhan. Berfirman Engkau kepada kami, dan kami siap menerima firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan bershalom. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini di tengah situasi kondisi di mana banyak orang ya dilanda kecemasan, dilanda kekhawatiran karena perkembangan COVID yang semakin merajalela. Bahkan barangkali ada juga di antara saudara-saudara kita, rekan baik kita, keluarga yang kita kasih, mereka ya terkena dampak atau ya dari penularan COVID ini. Saudaraku dikasih Tuhan, kita terus berdoa supaya kuasa kesembuhan dinyatakan bagi mereka semua, dan kita semua dilindungi oleh Tuhan. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, kita percaya bahwa ya ketika kita dekat dengan Tuhan, ada proteksi dari Tuhan, ada pelindungan dari Tuhan. Janji firman Tuhan adalah Dia tidak meninggalkan kita. Ya. Namun juga di sisi lain Tuhan juga mau supaya kita berhikmat di dalam menyikapi segala situasi, supaya semua kita, keluarga kita, semua tetap sehat. Dan dengan kondisi kita yang sehat-sehat saja, seperti firman Tuhan yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, kita semua tetap merasakan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kalau pada minggu lalu saya bicara tentang bagaimana pentingnya supaya baik tubuh, jiwa, dan roh kita sehat, maka sesudah dikasih Tuhan hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana supaya baik tubuh, jiwa, dan roh kita dalam kondisi sehat. Ya, saya mau bicara tentang iman dan hikmat. Ya, iman dan hikmat ini saudaraku dikasih Tuhan, dua-duanya berasal dari Tuhan. Dua-duanya Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan kita. Karena ya, kita nggak bisa memisahkan, oh yang penting saya punya iman, tapi kemudian kita bertindak sembrono. Atau sebaliknya, kita
Karena saking takutnya kita kemudian menjaga diri kita sedemikian rupa, ya, sampai-sampai kita nggak beriman kepada Tuhan. Ya. Jadi itu juga Tuhan tidak kehendaki. Yang Tuhan mau adalah kita menjadi orang-orang percaya bahwa hanya beriman saja tidaklah cukup. Saudara harus berbuat baik untuk membuktikan bahwa saudara beriman. Karena tanpa perbuatan baik, iman itu mati dan tidak berguna. Sebelum saya menjelaskan tentang pentingnya kedua hal ini, saya ingin menegaskan kembali apa itu iman. Firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau saya artikan dalam bahasa terjemahan lain, ya, iman adalah sebuah keyakinan yang sungguh untuk kita menerima janji Allah walau belum melihat, disertai dengan tindakan-tindakan yang benar sesuai firman-Nya atas keyakinan tersebut. Ya. Kemudian apa itu hikmat Tuhan? Hikmat adalah segala pengetahuan, ide, gagasan yang sumbernya dari Tuhan, yang sumbernya dari Allah, yang datangnya dari Tuhan untuk kita dapat menyelesaikan atau memberi solusi untuk setiap persoalan kehidupan kita sekalian. Firman Allah membuat seseorang menjadi bijaksana, ya. Hubungan kita dengan Tuhan, ketergantungan kita dengan Tuhan itu, ya, akan membuahkan setiap keputusan-keputusan kita itu tidak asal-asalan, tidak sembrono. Semua sumbernya didasarkan kepada yaitu kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi sudah boleh dikasih Tuhan, ada 4 tipe orang Kristen kaitan dengan iman dan hikmat ini. Tipe yang pertama, ada orang yang beriman tapi tidak berhikmat, ya. Tipe pertama apa? Beriman tapi tidak berhikmat. Ini adalah golongan orang Kristen yang bisa dikatakan Kristen nekat, ya. Kenapa? Karena dia hanya berprinsip, apa yang Tuhan sudah berkata demikian, ya. Dia yakini, dia pegang, tapi tindakan-tindakannya itu saudaraku cenderung seperti mencobai Tuhan, seperti firman Tuhan yang beberapa waktu pernah saya sampaikan, ya. Aku percaya pelindungan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah, ya, meninggalkan kita. Di jalanan kita naik motor ugal-ugalan, kemudian begitu kita tabrakan, ya, kita kecelakaan, kita mati atau kita masuk rumah sakit. Nah, itu namanya iman yang konyol. Kenapa? Karena, ya, di satu sisi dia percaya, tetapi tidak dia nyatakan lewat perbuatannya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, baik buat kita untuk memegang teguh janji Tuhan, tapi bukan berarti kita kemudian mengabaikan hikmat Tuhan, ya. Seperti hari-hari ini, Tuhan pasti tolong saya, nggak mungkin saya sakit karena ada perlindungan Tuhan, ya. Kemudian kita gegabah, ya, kita masuk ke rumah sakit, di situ banyak orang-orang kena COVID, ya. Kita dengan gagahnya, aku kebal sama COVID, ya. Tahu-tahu kita kena, saudara. Apalagi dengan COVID yang sekarang ini, yang menyebabkan lonjakan itu, saya dengar salah satunya karena, ya, masuknya varian Delta itu, yang tingkat penularannya, ya, 6 kali lebih cepat kalau nggak salah, ya. Bahkan dengan berpapasan pun bisa orang tertular, ya. Jadi dengan demikian kita tidak boleh, ya, asal-asalan beriman tetapi maaf bodoh. Kita beriman tapi juga Tuhan mau kita berhikmat, ya. Orang yang beriman tapi tidak berhikmat, dia seperti pengendara yang hanya nancap gas terus, ya, tapi nggak pernah ngerem, ya. Jadi tabrak sana tabrak sini, dan orang yang demikian pasti mengalami banyak masalah, saudara. Bagian yang kedua,
berhikmat tapi nggak beriman. Ini juga parah juga saudara ya. Tidak ubahnya nih orang-orang dunia ya. Dia punya hikmat tapi bukan hikmat Tuhan, hikmat manusia ya. Tapi dia nggak percaya. Orang yang beriman, orang yang berhikmat tapi nggak beriman, saudara dikasih Tuhan, orang yang demikian pasti dia banyak dicekam dengan kekhawatiran, pasti banyak dicekam dengan ketakutan. Kemana-mana pasti tidak akan tenang dalam hidupnya. Dia lupa akan janji-janji Tuhan. Orang yang berhikmat tapi tidak beriman itu bagaikan orang yang mengendarai motor tapi ngerem terus, gak maju-maju saudara. Gimana kalau saudara naik motor atau naik mobil yang dia rem terus saudara, bisa berjalan nggak? Nggak bisa. Dan orang demikian susah mengalami kuasa Tuhan, susah mengalami mujizat Tuhan. Jadi bukan yang penting hikmat, nggak perlu iman, nggak juga ya. Bagian yang ketiga ini yang paling parah, udah nggak beriman, nggak berhikmat pula saudara ya. Ya ini yang paling parah saudara dengan Tuhan ya. Tidak ada sama sekali Tuhan dalam hidupnya. Ini orang pasti ya kemana-mana takut ya, dia janji Tuhan itu diabaikan ya. Dan tidak jaminan orang yang misalnya ya mengurung diri di rumah selama berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak kontak dengan siapapun, tidak sakit. Saya di satu sisi sudah dikasih Tuhan, saya sangat memahami situasi kondisi di mana banyak orang ya tidak berani beribadah. Saya sangat memahami. Tetapi harus juga disertai dengan tindakan yang lain. Jangan di gereja takut, tapi di tempat-tempat lain yang lebih berpotensi nggak takut. Kenapa saya berani katakan gereja juga tahu diri? Haleluya. Mereka pakai protokol kesehatan ketat. Ibadah nggak bisa lama-lama. Makanya dulu kita ibadah 2 jam, saya kurangi jadi sejam. Kemudian mulai kondisi aman sejam seperempat ya. Nah, dan kalau perjamuan kudus 1,5 jam saudara. Artinya apa? Dari pihak gereja dimanapun ketika menyelenggarakan ibadah juga sudah melakukan protokol kesehatan yang ketat ya. Jadi apa yang saya masukkan dengan di sini saudaraku? Adalah kita butuh dua-duanya. Seperti kesehatan kita ini saling berhubungan antara tubuh, jiwa, dan roh. Kalau roh kita sakit, jiwa kita sakit, ya imbasnya juga ke tubuh. Tubuh kita sakit, bisa juga jiwa dan roh kita juga ya kena dampaknya. Ya. Kalau kita stres, kita tidak dekat dengan Tuhan, kemudian kita mengalami masalah dengan kekuatan kita sendiri, kita nggak sanggup, akhirnya kita putus asa, kita nggak bisa tidur, ujung-ujungnya sakit juga. Jadi artinya apa? Kita tidak bisa meremehkan kedekatan kita dengan Tuhan. Kita tidak bisa meremehkan tentang iman. Tetapi ya Tuhan mau dua-duanya kita jalani dalam hidup ini. Sebab itu bagi saudara yang tidak sempat beribadah ya karena satu dan lain hal, tetap usahakan saudara dimanapun sudah berada menjalin hubungan dekat dengan Tuhan. Amin. Ya, mau lewat ibadah online, mau lewat ya renungan-renungan dan lain sebagainya. Ya, hanya memang kalau pribadi saya, karena saya juga sudah konsultasi sama beberapa teman dan banyak di antara mereka juga yang berkata bahwa kami nggak bisa kalau nggak bisa menikmati ibadah online. Ibadah online seperti nonton TV katanya begitu. Ya, nah tapi sisi lain saya juga memahami kondisi di mana ya dalam situasi seperti sekarang ini ya saya juga sangat memahami bagaimana kalau cemas dan lain sebagainya. Sebab itu hari ini saya tetap mengadakan ibadah, tapi ditambah juga dengan siaran YouTube ya, nanti akan diupload di YouTube supaya baik yang di rumah maupun yang bisa hadir di sini semuanya bisa menikmati firman Tuhan ya. Nah, hanya yang saya rindukan kalau saudara ikut ibadah online, usahakan saudara sungguh-sungguh. Jangan saudara ibadahnya sambil makan kacang, ya.
Jangan saudaraku dengar firman sambil tidur-tiduran, ya. Ya, tapi sungguh-sungguh supaya apa? Ya karena kita tahu Tuhan bisa menjamah kita dimanapun berada. Amin. Jadi hati kita tetap terpelihara, iman kita tetap terpelihara, dan tubuh kita tetap sehat. Ya. Amin. Ada satu contoh yang saya ingin sampaikan kepada saudara, seorang tokoh yang sangat terkenal dengan hikmatnya. Tapi sudah tahu, yaitu Raja Salomo. Kita buka dalam kitab Raja-Raja. 1 Raja-Raja 3 ayat 25. Ya, sebelum kita baca ini saya sampaikan ya, satu ketika Raja Salomo diperhadapkan kepada masalah di mana ada dua orang ibu-ibu mengadukan masalahnya tentang anaknya, ya. Ya, mereka dikatakan ya mereka ada tinggal dalam satu rumah, ya. Kemudian satu anaknya mati. Ya, satu anaknya mati, satu anaknya masih hidup. Mereka berebut anak yang hidup. Mereka tidak mengakui bahwa yang mati itu anaknya. Semuanya mengklaim ya, yang hidup itu anaknya. Akhirnya ya mereka sudah berusaha untuk ya mencari solusi, tidak bisa. Akhirnya mereka datang kepada Raja Salomo ya untuk ya minta keadilan. Ya. Dan mari kita sama-sama baca. Akhirnya Raja Salomo memberi keputusan seperti ini, 1 Raja-Raja 3 ayat 25. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain. Nah, kita akan melihat ya, tindakan dari Salomo ini yang mencerminkan bahwa dia seorang yang beriman, tapi juga dia seorang yang berhikmat. Ya. Jadi dia bukan hanya punya iman, tapi juga punya hikmat. Bukan hanya punya hikmat, tapi juga punya iman. Saudaraku dikasih Tuhan. Ya. Iman daripada tindakan Salomo ini, saudaraku, ya, dia punya suatu keyakinan. Ya. Dia berani melakukan dengan pengambilan keputusan ini. Dan mungkin saudaraku resikonya cukup bahaya kalau misalnya ya kalau pandangan orang ya, bagaimana itu anak dibelah ya, wah ini tindakan yang konyol. Tapi itu sebenarnya hanya semacam ya pengen melihat hati, pengen melihat bagaimana itu. Jadi dia tidak serius, dia pengen melihat bagaimana respon daripada kedua ibu ini. Dia percaya bahwa sejahat-jahatnya ibu tidak ingin anaknya sengsara. Ya, makanya dia mendapatkan hikmat Tuhan. Pegal. Nanti siapa yang tidak rela anaknya mati, itulah ibunya. Ya, itu hikmat yang Tuhan, yang dikasih Tuhan sama dia. Ya. Tetapi kalau ada yang nggak apa-apa, bunuh aja, berarti dia bukan ibunya. Nggak ada ibu kayak gitu. Ya, apalagi ini anak bayi. Ya, pasti ibunya akan rela. Dan benar saudaraku ya, dia percaya bahwa apa yang dari Tuhan, yang dari Tuhan, yang Tuhan suruh ini benar-benar ini datangnya dari Tuhan. Dan dia nggak diam, dia lakukan, ada tindakan, disampaikan. Dan saudaraku dikasih Tuhan, kita semua tahu hasilnya. Ketika sang raja akan membelah, ya, akan membunuh ya anak yang masih hidup itu, langsung yang satunya bilang, jangan, lebih baik kasihkan aja, saya kehilangan anak nggak apa-apa, ya, daripada dia mati. Tapi itu yang satunya bilang, ya betul raja, itu sesuatu yang adil separuh-separuh. Nah dari situ akhirnya raja tahu bahwa yang ibu sebenarnya adalah yang mengikhlaskan anaknya asal dia tetap hidup, sehingga orang itu pun dihukum. Saudara dikasih Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, solusi yang dari Tuhan itu pasti ya, kalau kita percaya, antara kita iman, percaya kita kepada Tuhan, kita gabungkan dengan hikmat yang dari Tuhan,
pasti hasilnya menyenangkan. Saya ingin menyampaikan bagaimana sifat hikmat yang dari Tuhan, hikmat yang datangnya dari Tuhan. Ya, kita lihat dari kitab Yakobus pasal yang ke-3 ayat yang ke-17. Yakobus 3, ciri hikmat yang datangnya dari Tuhan. Sebab hikmat kan ada dari manusia, ada dari mana-mana ya. Nah, kita lihat yang datang dari Tuhan itu cirinya apa? Jadi saudara sementara berdoa, kemudian saudara misalnya lagi punya masalah berat, gak punya uang misalnya, atau lagi sakit misalnya, atau lagi mengalami musibah, atau lagi mengalami apalah persoalan apa, sudah datang kepada Tuhan karena sudah percaya, beriman kepada Tuhan. Kemudian tahu-tahu Tuhan semacam ya memberikan solusi kepada saudara. Kita bagaimana bisa membedakan bahwa itu dari Tuhan atau tidak? Kita lihat Yakobus 3:17, sama-sama baca. 1, 2, 3. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ya, ini ciri hikmat yang dari atas. Dari atas artinya dari Tuhan, dari surga. Saya akan baca dalam terjemahan lain, firman Allah yang hidup terjemahannya. Demikian bunyinya. Tetapi hikmat yang berasal dari surga itu pertama-tama adalah murni dan lemah lembut. Kalau di terjemahan lama suci, murni itu ya. Suci, murni dan lemah lembut. Lagi pula cinta damai dan sopan santun. Hikmat surgawi memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengemukakan pendapat, jadi gak menang sendiri, dan bersikap mau mengalah, ada kerendahan hati, terima dikoreksi. Hikmat itu penuh dengan belas kasihan dan perbuatan baik, serta tulus ikhlas, terus terang dan jujur. Ya, Yakobus 3:17. Jadi sudah dikasih Tuhan, ya. Apa kalau Tuhan memberikan sesuatu sama dengan kita, pasti firman-Nya, apa yang Tuhan kasih itu cocok dengan firman Tuhan, ya. Cocok dengan sifatnya Tuhan, cocok dengan karakternya Tuhan, cocok dengan hatinya Tuhan. Makanya saya berani sampaikan, kalau saudaraku dikasih Tuhan berani berkata, ya, saya disuruh membenci dia, saya yakin itu bukan suara Tuhan. Kalau ada suara berkata, aku disuruh membunuh dia, saya yakin itu bukan suara Tuhan. Karena apa? Karena katakan suara Tuhan itu ada di situ pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan hal-hal yang baik sudah dikasih Tuhan. Ya. Iman kita disertai dengan tindakan kita. Tadi kita sudah membaca, iman tanpa perbuatan mati. Ya. Perbuatan yang bagaimana? Perbuatan yang mencerminkan iman kita itu. Ya, perbuatan yang mencerminkan firman Allah dalam kehidupan kita. Nah, di tengah-tengah situasi kondisi yang seperti sekarang ini, ya, kembali saya menekankan seluruh sidang jemaat Tuhan, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Saya pegang penuh itu Mazmur 91, bahwa Dia akan melindungi kita. Walau 1000 rebah di sisi kananmu, di sisi kirimu, engkau hanya melihat saja. Aku percaya itu. Tapi sisi lain hikmat Tuhan juga berkata di dalam Yesaya, yang penting mari kita terapkan iman dan hikmat dalam kehidupan kita, ya. Ya, iman membuat kita tidak terlalu takut, tidak dikuasai kecemasan. Berhikmat membuat kita tidak bertindak gegabah atau sembrono. Doa saya sebagaimana firman Tuhan minggu lalu, semoga kita semua sehat-sehat. Semoga kita semua dalam perlindungan Tuhan. Baik saudara yang bisa beribadah maupun saudara yang tidak bisa beribadah, saya doakan supaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Percaya Tuhan tidak meninggalkan kita, percaya Allah selalu ada bersama dengan kita, percaya Tuhan mencukupi segala kebutuhan kita. Ya, tetap pegang firman Tuhan dan saudaraku terus laksanakan protokol kesehatan. Kita doakan pemerintah kita ya supaya bisa mengatasi
ya pandemi ini, dan juga kita doakan saudara kita yang sekarang sedang menderita, bahkan sedang demam, sedang sakit, ya, sedang diliputi, ya dengan penyakit. Saudara, biarlah kuasa Tuhan dinyatakan menjamah sehingga mereka bisa mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, saya ingin mengajak saudara nyanyi lagu yang nomor 1 tadi, Tuhan penolongku, haleluya. Tuhan yang selalu menolong, haleluya. Nomor 1 tadi, ya. Mari kita bangkit berdiri. Pak, ke atas bisa maju. Nomor 1, yang musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Kita ulang dari awal, haleluya. Musim akan berlalu. Kasih Tuhan tak akan berubah sampai selamanya. Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Mari kita angkat tangan kita, katakan, selalu menjagaku selagi rambutku. Sudah beri kasih Tuhan, pertolongan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Kita percaya akan dinyatakan bagi setiap kita yang percaya kepadanya, yang berlindung kepadanya. Termasuk di saat-saat kondisi seperti sekarang ini, saya berani berkata Tuhan tidak meninggalkan saudara. Tuhan tidak membiarkan saudara. Dia ada bersama dengan saudara. Bahkan di mana saat ini engkau sedang terbaring dalam kondisi sakit, Tuhan bersama dengan saudara. Dia tidak meninggalkan saudara. Dia peduli dengan saudara. Pertolongan yang tepat pada waktunya pasti akan dinyatakan. Kadang ada maksud Tuhan di balik semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita selama ini sudah berupaya sedemikian rupa menjaga kesehatan kita, tetapi tetap juga kita kena penyakit. Saudaraku, percaya Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita. Dalam segala situasi yang kita alami, Tuhan tetap baik. Jangan kau menyalahkan Tuhan, jangan kau menyalahkan dirimu sendiri. Tuhan mengasihimu, Tuhan menyayangi kita sekalian. Sebab itu mari saudara dikasih Tuhan, tetap pegang firman Tuhan, tetap percaya janji Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, tetap percaya pemeliharaannya, tetap percaya Tuhan sanggup memberikan apa yang kita butuhkan.
Tapi di sisi lain, ayo sudah dikasih Tuhan, patuhi protokol kesehatan. Jangan kita gegabah, jangan kita sembrono, jangan kita sok hebat. Kita mau bertindak sesuai dengan iman kita, dengan hidup bijaksana. Minta hikmat